Belanja online sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi seiring perkembangan zaman sekarang ini yang apa-apa bisa kita lakukan secara online. Nah, tapi pernah nggak kalian, sewaktu kalian beli baju online, tiba-tiba yang datang kebesaran, kekecilan, kepanjangan, kependekan, atau bahan yang kalian beli tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, kalian sudah berada di channel yang tepat. Karena di video ini aku bakalan kasih tips ke kalian gimana caranya agar baju online yang kalian beli itu bisa pas di badan kalian dan fit sesuai dengan harapan kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan info-info seputar fashion, desain, and style. Oke, bersama Fitrian Vita di sini. Welcome to my channel. Oke guys, ini dia 5 tips menentukan ukuran baju yang tepat saat belanja online. Tips yang pertama adalah kita harus mengetahui ukuran badan kita sendiri. Oke, untuk mengukur badan kita sendiri, kita bisa menggunakan pita meter. Nah, pita meter jika kalian nggak punya, kalian bisa beli di toko-toko alat jahit terdekat. Dan setelah pengukuran, jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran tersebut atau kalian bisa tulis di notes di HP kalian biar nggak hilang. Jadi sewaktu-waktu kalian mau beli baju online itu bisa buat patokan kalian untuk menentukan ukuran kalian. Ada 4 bagian badan yang harus kita ukur, yaitu lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan panjang baju. Satu tips lagi untuk kalian, pada saat pengukuran badan usahakan jangan memakai baju yang tebal atau baju yang terlalu oversize seperti itu, karena nanti ukurannya akan tidak valid. Oke, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya mengukur badan sendiri. Yang pertama adalah mengukur lingkar badan atau kita biasa sebut juga lingkar dada. Nah, caranya adalah rentangkan meteran, lingkarkan ke bagian dada kalian, dada yang paling yang kita sebut biasanya puncak dada. Nah, itu kalian ukur asli, lalu kalian tambahkan 1-2 cm. Nah, selanjutnya adalah mengukur lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu caranya mengukur hampir sama dengan lingkar badan. Kita rentangkan pita meter, lalu kita lingkarkan ke bagian pinggang kita. Nah, kita ukur. Naikkan 2 cm dari pusar. Jangan lupa, naikkan 2 cm dari pusar. Lalu kita ukur pas di pinggang. Untuk mengukur lingkar pinggul, kita bisa rentangkan pita meter, lalu kita lingkarkan ke bagian pinggul kita yang paling besar. Lalu kita ukur. Kalau sudah ketemu hasilnya, kita tambahkan 4 cm agar baju yang kita pakai itu bisa lebih nyaman di badan kita. Oke, selanjutnya adalah mengukur panjang baju. Panjang baju bisa kalian ukur mulai dari sini. Nah, ini namanya puncak bahu. Nah, di sini, tapi bisa kalian dari sini. Biasanya kalau mengukur leher dari sini, kalian bisa turunkan sedikit 2 cm. Nah, baru kalian panjangin tuh pita meter ke bawah. Nah, tapi dibalik. Jadi bagian nolnya di bawah dan bagian ukurannya di atas seperti ini. Nah, untuk memudahkan pengukuran, kalian bisa menggunakan kaca. Jadi kalian berdiri di depan kaca dengan pita meter yang ukuran besar di sebelah puncak bahu, lalu kalian bentangkan ke bawah. Nah, kira-kira kalian pengen ukuran bajunya seberapa? Untuk kemeja juga biasanya seminggu. Jadi kalian bisa mengira-ngira. Kalau misalnya semuanya kalian sudah melihat size chartnya dan panjang baju totalnya adalah 140 misal seperti itu. Nah, kalian bisa nih 140 taruh ke sini. Kira-kira aku pakai sampai seberapa ya panjangnya? Seumpamanya kemeja dengan panjang 70 seperti itu. Tetapkan 70 di sebelah sini, lalu kalian rentangkan. Nah, untuk cewek jangan lupa merentangkannya itu melewati dada ya. Jadi jangan sampai miring-miring ke kanan atau ke kiri, nanti ukurannya akan tidak valid. Oke, tips yang kedua adalah perhatikan size chart dan model dari baju yang akan kita beli. Jadi guys, hindari memilih ukuran baju berdasarkan berat badan kita. Kenapa? Karena belum tentu dengan berat badan yang sama kita akan memakai ukuran yang sama. Misalnya nih, aku berat badannya 50 dengan tinggi 160 cm. Nah, dengan si B yang tingginya itu 165 cm dengan berat badan sama
50. Nah, itu akan berbeda. Si B bisa pakai XS dengan aku bisa pakai M. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengukur badan kita sendiri. Kita sudah tahu ukuran badan kita sendiri. Tinggal kita aplikasikan aja dengan size chart yang sudah disediakan oleh online shop tersebut. Jadi kita tinggal lihat size chartnya, kira-kira badan kita itu masuk di ukuran yang mana. Nah, untuk baju yang dijual online sendiri itu ada dua macam, yaitu ada slim fit dan ada oversize. Nah, kita harus tahu dulu modelnya. Modelnya itu kira-kira slim fit atau oversize. Kalau oversize biasanya kita bisa mengambil ukuran satu tingkat di atas ukuran yang biasa kita pakai. Nah, semisal kita biasanya memakai ukuran M. Nah, untuk baju oversize kita bisa satu tingkat di atasnya, yaitu ukuran L. Untuk baju-baju yang slim fit, kita tadi kan sudah dapat ukuran nih, ukuran badan kita sendiri yang tadi ukuran asli, semisal 90. Nah, kita pengen baju itu seperti apa jatuhnya di badan kita. Misalnya pengen press body, kita bisa ambil ukuran 90 itu. Kalau semisal pengen fit tapi nggak terlalu press, kita bisa menambahkan ukuran antara 2 sampai 6. Itu masih fit di badan kita. Kesimpulannya adalah setiap kalian itu mau membeli baju online, jangan lupa mampir dulu ke size chartnya ya. Kita perhatikan dulu size chartnya gitu, mulai dari lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul kalau ada. Kalau semakin lengkap size chart itu semakin bagus. Karena apa? Kadang-kadang itu online shop itu hanya menampilkan size chart yang umum aja, misalnya panjang baju dan lingkar badan aja. Jadi untuk baju-baju yang memang perlu fit di badan, kita memang harus jeli. Kalau perlu bisa kalian tanyakan ke admin dari online shop tersebut untuk ukuran detailnya. Karena guys, setiap brand itu punya patokan ukuran sendiri-sendiri, dan kadang-kadang ukurannya juga berbeda-beda setiap brand. Apalagi untuk brand luar negeri, biasanya ukurannya itu lebih besar dari brand-brand lokal. Tips yang ketiga adalah tahu jenis bahan dari baju yang akan kita beli. Nah, seperti yang kita tahu, ada banyak sekali jenis-jenis bahan yang dipakai untuk baju, mulai dari katun, polyester, ada denim, ada jenis-jenis linen dan sebagainya. Nah, kita harus tahu karakter masing-masing dari bahan tersebut. Kenapa? Itu penting sekali karena biasanya ada beberapa bahan yang setelah proses pencucian itu dia akan mengkerut atau dia akan melar. Nah, kalian harus benar-benar memahami, benar-benar tahu, kalau perlu googling dulu ini bahannya apa, karakternya seperti apa. Untuk bahan-bahan yang aman itu biasanya kayak katun, tapi juga nggak semua katun itu aman pada saat proses pencucian. Ada yang mengkerut, cuman untuk katun sendiri mengkerutnya itu nggak terlalu banyak, sampai lebih dari setengah senti biasanya seperti itu. Cuman ada beberapa bahan yang setelah pencucian itu dia akan mengkerut, seperti katun rayon, katun viskos, itu beberapa ada yang mengkerut. Nah, ada beberapa juga bahan yang melar setelah dicuci, seperti bahan rajut, bahan denim, polyester. Nah, bahan-bahan seperti itu biasanya itu dia akan melar setelah dicuci. Jadi kalian kalau membeli baju dengan bahan-bahan tersebut bisa memakai ukuran yang pas sesuai dengan badan kalian. Usahakan jangan yang lebih besar karena dia akan melar setelah dicuci. Tips yang keempat adalah lihat contoh baju yang dipakai oleh model. Nah, dengan melihat contoh baju yang dipakai model, kita akan bisa mengira-ngira gimana sih kalau baju tersebut kita pakai. Semisal nih, kita mau beli pen. Pennya itu dipakai oleh model yang tingginya 170 cm. Ternyata setelah dipakai sama model itu, pennya menjadi 7/8 ketika dipakai. Nah, berarti seumpamanya kita dengan tinggi 160, kita mungkin bisa pakai lebih dari model itu ya, bisa di bawah mata kaki atau malah lebih panjang lagi. Tips yang kelima adalah cek review atau testimoni dari pembeli sebelumnya. Jadi, kalian bisa luangkan waktu sebentar aja untuk scroll-scroll, lihat-lihat testimoni dari pembeli sebelumnya. Apakah mereka itu 50% ke atas ada yang puas, atau ada yang mungkin bahannya
harganya sesuai ekspektasi apa enggak gitu. Kalian bisa cek-cek dulu di situ, karena kadang-kadang kalau kita udah keburu mau pengen dengan model yang kita suka, kita lupa untuk cek dulu review atau testimoni dari pembeli sebelumnya. Dengan acuan ini, setidaknya kalian akan memiliki gambaran tentang baju yang akan kalian beli itu, dan juga meminimalisir dari kesalahan dalam membeli baju secara online. Nah, demikian tadi 5 tips menentukan ukuran baju saat belanja online. Jika kalian masih ada pertanyaan seputar bagaimana cara menentukan ukuran untuk membeli baju online, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian juga boleh tulis kalian pengen aku bikin video tentang apa, tolong tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banget buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!